dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara memperingati Isra wal Miraj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah dan 2025 Masehi dinyatakan dimulai dan akan dilanjutkan dengan acara perpisahan bersama guru-guru yang akan pindah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan, Bapak Ustadz Minggu X Abdul Wahab SAG. Yang kami hormati Bapak Al-Ustadz Afan Haji Ahmad SAG MPDI selaku penceramah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan. Yang kami hormati Ibu-ibu staf tata usaha SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan, dan istimewa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati peristiwa Isra wal Miraj Nabi besar Muhammad SAW. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga kata sambutan, acara yang keempat ulasan hikmah Isra wal Miraj Nabi besar Muhammad SAW, acara yang kelima pembacaan doa, dan acara yang keenam penutup. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, acara pembukaan yang telah kita lewati bersama. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Juliana Naim. Warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan. Kepada Bapak disilahkan. Bapak Ketua Forum, Pak Haji saya hormati, Tathon bersama Ibu yang sedang ada pada kesempatan ini. Saya hormati Pak bersama istri tercinta tenaga saya hormati teman-teman dan guru dan tentu saya hormati anak-anak sekalian yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa memiliki puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta nikmat yang tak terhingga telah dicurahkan pada kita semua, terutama nikmat umur panjang, nikmat sehat dan diberi kesempatan. Segala alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di aula SMP 7 yang sama-sama dicintai dalam rangka melaksanakan memperingati Isra wal Miraj 1456 Hijriah dan sekaligus pada acara perpisahan kita orang punya guru dua yang kesayangan kita, ya, Pak Tat, kemudian Pak Aka. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan ini senantiasa diberkahi dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam marilah kita haturkan junjungan tercinta Al Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga sahabat. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya buat Tempeta kemudian Bagang bersama istri, kedua istri tercinta, ya, di mana atas kehadiran bersama kami hari ini di SMP Negeri 7. Mudah-mudahan langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Ibu mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman guru sebagai penyelenggara, ya, baik terkait dengan acara Isra wal Miraj maupun terkait dengan acara perpisahan, atas supaya kerjasama kerja keras. Mudah-mudahan sekali lagi sampai itu apa yang disebut target hari ini kita bisa laksanakan dengan lancar, ya. Kemudian yang berikut terkait dengan Isra wal Miraj, ya. Jadi sebentar nanti ternyata nanti dijelaskan secara detail, ya, bagaimana gambaran terkait dengan Isra wal Miraj. Jadi kalau kita orang bicara Isra wal Miraj itu dia kuncinya ke bawah sholat, kan itu. DP kuncinya sholat. Jadi mudah-mudahan orang lebih pentingkan lagi untuk menjaga sholat. Jadi bukan sekedar seremonial seperti ini, paling tidak pas kegiatan ini kemudian kita bisa tingkatkan lagi kita punya kualitas ibadah sholat. Perpisahan sebenarnya terkait dengan acara perpisahan ini kita sudah lakukan beberapa hari yang lalu atau beberapa yang lalu, karena ada satu hal sehingga kita tidak bisa laksanakan. Sehingga alhamdulillah pada hari ini di tanggal berapa, ya, tanggal 1 Februari 2025 kita baru sempat melaksanakan. Kemudian terkait dengan acara perpisahan sendiri, pada kesempatan ini saya dan teman-teman Bapak Guru, Tata Usaha dan seluruh siswa, ya, kita orang mengucapkan banyak terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat Tumpetat Tutubi Paka yang selama ini mereka sudah berbagi kepada kita, ya. Banyak hal yang mereka sudah curahkan, berbagi yang punya mereka, ya, baik antara kepala sekolah maupun sama Paka sama Tumpetat, maupun antara guru maupun kepada siswa, ya. Jadi mudah-mudahan atas dedikasi dan loyalitas selama ini Pak Tat sama Pak Kak mengabdi di sekolah ini, kita berdoa mudah-mudahan menjadi semua amal ibadah insyaallah di Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti Allah bisa membalas atas apa yang mereka telah berbuat untuk semua tujuh, ya. Bersatu di Kediri Kepulauan dalam kita apapun terkait kurikulum, ya, dan sebagainya. Kemarin kita selalu pakai tenaga Tumpetat dan Tumpaka, walaupun melalui umum GMP kita orang selalu belum ambil fasilitas dari luar, tapi kita orang masih pakai Tumpe sumber daya yang ada di seperti Kepulauan. Yang satunya adalah Tumpetat dan Tumpaka. Dan walaupun Tumpaka nanti setelah ada, tapi kapan tumpangin saya mohon supaya tidak membuka pintu bagi semua tujuh, ya, Tumpetat dan Tumpaka. Terus kemudian ya ini sebuah harapan Pak Yose dan untuk bapak guru terutama dan siswa, mudah-mudahan Tumpetat dan Tumpaka yang di sana berikan terbaik lagi, ya, di sekolah. Ya. Tumpetat penempatannya sekolah baru di salah satu sekolah di Madrasah Sanawiyah Berdufa Ternate. Terus kemudian Sail Papa ini Paka dia di STOB. Nah, jadi mudah-mudahan orang lebih ilmu yang orang dapatkan mudah-mudahan lebih tingkatan lagi di sana, selalu berbagi praktek baik. Jadi kemarin saya sudah pesan di Tumpetat apa yang punya Tat yang pernah berikan di setuju, mudah-mudahan ilmu itu kemudian nanti bisa imbaskan ke teman-teman di Sanawiyah sana maupun Paka sebagainya. Jadi orang saling kemudian apa yang kita punya kita saling bagi ke orang lain. Terus satu lagi harapan lagi Pak Yose, Pak Guru, Pak Haji, kemudian Bapak Guru atau Ketua Kombel juga, insya Allah Bapak Guru itu harapan Tumpetat Tumpaka bawa yang baik-baik saja. Oh sebetulnya terus saya kasih bawa yang terbaik. Banyak cerita sana, oh sebetulnya sana mesti top, itu, iya. Jadi mudah-mudahan itu yang mengharapkan, ya. Jadi selama ini sekali lagi mungkin sebagai Kepset saya belum berikan yang terbaik buat Tumpetat, buat Tumpaka. Pada saya mohon maaf, itulah keterbatasan saya. Saya punya kekurangan, ya. Saya punya mantap untuk berbagi Paka. Hari ini walaupun sedikit, ya itulah sebagai kemampuan saya untuk berbagi kepada Tumpaka maupun Tumpetat. Jadi jangan kurang hati, Tumpetat ini belum berikan banyak buat saya. Ya itulah kemampuan saya. Makanya saya itu sering bagaimana bisa perdayakan punya guru yang punya kemampuan, ya, bisa saling berbagi. Itu saya punya kekuatannya, itu saya punya kekuatan. Ya, kalau tanpa ibu guru, tanpa teman yang lain, saya mungkin sekolah ini bisa jalan. Ya, itu sebuah harapan. Begitu Nabi Sambaya berkesempatan ini, lebih kurang maaf. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, kita tiba pada acara Hikmah Isra wal Miraj Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak kita Al Ustadz Afwan Haji Ahmad SAG MPDI. Kepada Bapak dengan segala takjim disilahkan. Yang saya hormati Bapak Lawan, yang saya hormati Bapak Kaum Kurikulum dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya banggakan dan anak-anakku yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, karena begitu banyak ini Allah curahkan kepada kita. Sampai di pagi yang berbahagia ini, dengan penuh kebersamaan ini, kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka untuk memperingati peristiwa penting, peristiwa bersejarah di dalam ajaran Islam, yaitu Isra. Semoga langkah kita di tempat ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memotivasi diri kita agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita kirimkan, kita naikkan kepada junjungan kita Nabi Allah Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan termasuk kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan risalah beliau sampai di hari kiamat. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya mau langsung menyampaikan hikmah Isra Mi'raj atau hal-hal yang berkaitan dengan perpisahan. Karena tadi ada waktunya ya, karena tadi Pak Kepsek sudah uraikan banyak. Saya juga sedih. Aduh, saya semangat sampaikan hikmah juga, semakan macam loyo begitu. Ternyata ada waktu sebentar ya. Perhatian, karena peristiwa Isra Mi'raj ini salah satu peristiwa penting dalam sejarah kenabian, peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah terjadi kepada para nabi-nabi sebelumnya, hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu disebut sebagai peristiwa penting. Isra Mi'raj ini itu terjadi setelah Nabi Muhammad SAW mengalami duka yang mendalam. Itu kalau tidak salah uraian para ulama terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Jadi bukan tahun 10 Hijriah, tahun ke-10 kenabian. Jadi Nabi diangkat menjadi Rasul, kemudian 10 tahun kemudian baru terjadi peristiwa Isra. Nanti 3 tahun kemudian baru Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah. Jadi di tahun kenapa disebut tahun kesedihan? Karena menurut keterangan beberapa hadis, Nabi telah ditinggal oleh orang-orang yang mencintainya dan yang sangat dicintai olehnya. Ada 2 sosok yang ditinggal, yang pergi meninggalkan Nabi Muhammad SAW, yaitu siapa kira-kira? Ada yang tahu? Ya. Kenapa Nabi bersedih di tahun itu? Sampai-sampai disebut sebagai tahun kesedihan. Sedih sekali. Nabi bersedih, padahal dia seorang Nabi, tetapi Nabi sangat terpukul, terkejut karena ditinggal oleh dua sosok. Siapa? Paman Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah, istri.
Baik. Nah, ini ada yang sudah mengetahui secara Islam. Sebentar nanti Pak tanya, ada yang bisa jawab maka saya jawab. Itu siswa. Telah mengalami duka yang mendalam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi dengan dipanggilnya Nabi menuju ke Sidratul Muntaha menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini diceritakan di dalam surat Al-Isra yang tadi dibacakan oleh Toria. Siapa namanya itu? Kelas 2 ya, kalau saya Juliana lagi. Dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Subhanalladzi, Allah mengawali surat ini dengan memuji dirinya. Subhanalladzi, Maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam, memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu berada di kota Mekah dan Masjidil Aqsa itu berada di Palestina. Kota yang di dalamnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agar apa? Agar diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu kurang lebih arti daripada surat Al-Isra. Jadi dalam surat itu diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW diperjalankan, bukan Nabi yang melakukan perjalanan. Ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi bukan Nabi naik kuda atau unta atau apa, tetapi Allah yang memperjalankan dengan kendaraan yang milik Allah. Oleh karena itu, peristiwa Isra Mi'raj itu tidak bisa diterima oleh akal manusia. Tidak bisa. Ketika Nabi sampaikan peristiwa itu kepada para kafir Quraisy setelah kembali dari Sidratul Muntaha, mereka menolak, mereka tidak mempercayai. Kenapa? Karena tidak mungkin manusia dapat melakukan perjalanan sesingkat itu. Jarak antara kota Mekah dengan Palestina itu 1.500 kilo. Para ulama menjelaskan bahwa kalau kita melakukan perjalanan dengan kuda itu membutuhkan waktu 1 bulan. Baru pergi 1 bulan, kembali 1 bulan. Jadi dalam 2 bulan baru kita sampai ke Masjidil Aqsa. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu dalam waktu bukan 1 malam, sebagian malam, hanya sebagian malam sudah sampai ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian sesampainya di sana Nabi SAW melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Masjidil Aqsa, lalu dibawa oleh malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Di mana itu Sidratul Muntaha? Dalam Al-Quran surat An-Najm kalau tidak salah di ayat 12 itu Allah katakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah melihat secara langsung malaikat Jibril di dalam rupa yang asli. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Itu dalam surat An-Najm. Berarti betul. Dalam surat Al-Isra Allah menjelaskan perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina. Lalu di surat An-Najm Nabi Muhammad berada di Sidratul Muntaha dan bersama-sama dengan malaikat Jibril. Kemudian bagaimana tahapan-tahapan Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha itu dijelaskan dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Ada berbagai macam redaksi bahasanya. Tetapi kalau kurang lebih seperti ini.
Jadi setelah Nabi Muhammad SAW melakukan sholat 2 rakaat, lalu dibawa oleh malaikat Jibril itu ke langit yang pertama. Ke langit yang pertama mengendarai burak yang namanya burak. Burak itu ada dalam beberapa keterangan seperti kuda, tapi bukan kuda. Dia lebih kecil, di dalam hadis itu diterangkan dia lebih kecil dari keledai, dan dia lebih besar dari begal. Begal itu saya kurang tahu apa begal itu. Ada hewan di Arab sana yang namanya begal. Jadi lebih besar dari keledai dan tidak lebih kecil dari begal, tapi memiliki sayap yang dinamakan burak. Kendaraan itulah Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha. Jadi di langit pertama, di dalam keterangan hadis, malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Lalu ada suara tiba-tiba dari dalam bertanya, siapakah engkau? Jibril mengatakan, Jibril menjawab, aku Jibril. Lalu datang lagi pertanyaan yang kedua, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, aku bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah dia diutus untuk menghadap kepada Allah? Jibril menjawab, iya, dia diutus oleh Allah untuk menghadap kepadanya. Kemudian pintu langit terbuka. Masuklah Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril. Di sana bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Lalu di sana Nabi Adam alaihissalam mendoakan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu naik lagi ke pintu yang langit yang kedua. Sama, pertanyaannya sama. Siapa engkau? Jibril. Bertemu dengan Rasulullah pada langit-langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7. Langit ke-7. Ada yang tahu atau ada? Kalau ada yang tahu maju sini sebutkan, langsung kasih hadiah. Nama Nabi. Tadi kan yang pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua Nabi siapa? Nabi masih salah. Salah. Berarti hadiah Angus ya? Angus. Jadi di langit yang kedua Nabi SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Kemudian naik lagi ke langit yang ke-7, pertanyaan yang sama, bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit yang ke-4, bertemu dengan Nabi Idris. Dan langit yang kelima, Nabi SAW bersama Jibril bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan langit yang ke-6, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ke-7, Nabi Ibrahim yang akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Adam, siapa lah Nabi Adam, Nabi Yahya dan Nabi Isa, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu di sana Nabi melihat, dalam keterangan hadis itu Nabi melihat, Nabi Muhammad maksudnya melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat beribadahnya seluruh malaikat. Jadi dalam keterangan itu Nabi mengatakan bahwa Baitul Ma'mur itu setiap hari malah 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Dan ketika mereka masuk, yang 70.000 itu masuk, kemudian keluar tidak masuk lagi sampai hari kiamat. Coba bayangkan, setiap hari 70.000 masuk. Hari ini 70.000, besok 70.000, lusa 70.000 sampai hari kiamat. Berarti betapa banyaknya para malaikat Allah yang mengawasi kita di dunia ini. 70.000 setiap hari, dan setiap yang masuk tidak kembali lagi. Masuk keluar tidak kembali lagi, berarti semakin banyak.
Apa yang engkau dapatkan di Sidratul Muntaha? Kata Nabi, saya mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Oh, Nabi Musa bilang, oh my God. Nabi Musa berarti tau bahasa Inggris mereka baik. Jadi Nabi Musa bilang, engkau harus kembali menghadap kepada Allah untuk meringankan sholat 50 waktu itu. Karena aku tahu bahwa umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat sehari itu dengan jumlah 50 waktu, tidak mampu. Lalu Nabi Muhammad SAW mendengar itu, lalu beliau kembali menghadap kepada Allah dan meminta keringanan. Apa yang terjadi? Allah memberikan hanya mengurangi 5 waktu saja. Kalau begitu 45 sudah turun beliau sampai di bawah. Nabi Musa bilang, bagaimana? Ada keringanan? Terus turun cuma 5. Balik lagi. Ya Allah, bolehkah keringanan itu diberikan? Kasih kurang 5 lagi. Balik ke bawah. Nabi Musa tanya lagi, bagaimana? Berapa? Wih, kasih kurang 5 lagi. Tinggal 40. Balik. Putuskan 5 waktu yang menjadi kewajiban engkau dan umatmu dalam melaksanakan sholat sekali sehari selama. Kemudian turunlah Nabi Muhammad sampai kepada di langit yang ke-6. Tanya lagi Nabi Musa, bagaimana? Ada berapa? Sekarang sudah tinggal 5. Balik lagi. Nabi Musa masih suruh Nabi Muhammad balik lagi. Memang prediksi Nabi Musa memang tidak salah. Balik, 5 waktu itu akan mereka tidak mampu juga. Balik. Lalu Nabi Muhammad, apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Saya malu, saya so malu, saya pula balik dari tadi 10 cuma 55. Ini kalau ke atas lagi hapus ke apa? Jadi tahu saya 5 sudah. Terpaksa sholat 5 waktu, itulah yang menjadi kewajiban kita sampai saat ini. Jadi Isra Miraj tadi disampaikan oleh kepala sekolah itu tentang sholat. Tentang apa? Sholat. Ada di postingan Pak baca beberapa hari yang lalu. Isra Miraj 3:24 DP jamaah. Saat azan sunyi. Ini bagaimana nih? Jadi Isra Miraj orang berbondong-bondong menuju ke tempat peringatan, tapi ketika datang tibanya sholat, orang tidak melaksanakan. Padahal inti dari pelaksanaan peringatan Isra Miraj adalah tentang sholat. Karena sholat itu menjadi pilar utama di dalam Islam. Apapun amal ibadah kita di dunia ini, tetapi kalau kita tidak sholat, tidak ada apa-apa. Itu bagaikan debu yang berhamburan. Debu kalau tiup ke atas di angkasa, dia terhambur, tak ada apa-apa. Sholat. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Inna awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalin sholatu. Amal yang pertama dihisab, dilihat, dihitung adalah sholat. Amal yang pertama itu mungkin sudah disampaikan, sampaikan di beberapa kesempatan, kemudian para ustaz, bahwa amal yang pertama dihisab di hari kiamat itu, seorang hamba itu dilihat sholat dulu, baru dong lihat puasa, baru lihat haji, baru lihat zakat dan amal-amal yang lain. Dilanjutan di hadis itu, apabila sholatnya bagus, maka beruntunglah hamba itu, dan apabila sholatnya rusak, maka rugilah hamba itu. Nah, ini bahaya nih, terutama kemudian sholat-sholat sunnah yang lain. Dan selain sholat, ketika
Rasulullah SAW kembali dari Sidratul Muntaha menyampaikan peristiwa itu kepada para sahabat, tidak ada satupun yang mempercayai, bahkan mengolok-olok Rasulullah, terutama Abu Jahal pamannya, Abu Sufyan, dan tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Mereka menentang, mereka mengatakan bahwa Muhammad gila. Berita yang pertama disampaikan kepada para kafir Quraisy, dan kafir Quraisy menceritakan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, ya Abu Bakar, ini Abu Jahal sampaikan. Itu temanmu, muridmu itu menyampaikan bahwa dia telah melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina itu dalam waktu 1 malam. Dia anggap gila. Lalu apa kata Abu Bakar? Saya akan mempercayai. Bukan hanya dari Mekah ke Palestina, tetapi lebih dari itu saya tetap mempercayai. Lalu pulanglah Abu Bakar mencari Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, benarkah engkau menyampaikan kepada Abu Jahal bahwa engkau telah melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina dalam 1 malam? Apa kata Nabi? Ya, benar. Saya telah diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina dalam 1 malam. Tapi tidak sampai di situ. Bahkan malaikat Jibril membawaku menuju ke Sidratul Muntaha. Jadi gosip yang tersebar pada saat itu, keimanan kita bertambah sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung sebagaimana disebutkan dalam hadis. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan hidayah, kita diberikan petunjuk agar kita selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu kalau tanpa petunjuk dari Allah SWT kita tidak mampu lakukan. Harus ada petunjuk. Makanya kalau dalam sholat itu pada saat duduk di antara 2 sujud, doa itu harus dibacakan dengan hati yang tenang, hati yang betul-betul meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Anak-anak, sholat duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini. Jadi di dalam sholat itu terus mesti pahami itu ayat bacaan itu. Ya Allah, angkatlah derajatku, berikanlah petunjuk hidayah kepadaku, berikanlah rezeki, maafkanlah aku, sehatkanlah aku. Jadi wahdini, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, kalau di rumah orang ini kan kadang-kadang imam itu dia naik, kadang-kadang dia turun. Jadi kalau iman dia mulai turun, di dalam sholat baca sampai menangis di situ. Allah Rabbi firli warhamni. Nanti salatan iman naik. Rabbi firli warhamni wazkurni warfa'ni warjukni wahdini wa'afi. Baca dengan penuh kerendahan hati. Salatan iman naik. Nah, ciri-ciri iman dia turun itu bagaimana? Ketika ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu masih semangat sibuk dia untuk pekerjaan, itu iman turun. Atau belum tergerak untuk melangkah ke masjid, itu iman turun. Nah, kalau sebegitu, kalau sahabat disampaikan, duduk di antara masjid, betul-betul mendalami itu bacaan. Ya, jadi kata Ustaz Adi Hidayat, kalau orang mau khusyuk dalam sholat, orang harus mengerti semua bacaan-bacaan dalam sholat. Nah,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, sehingga kita bertemu di lain kesempatan dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita termasuk ibadah-ibadah kita, sehingga kita tergolong orang yang meninggal dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama mendengar salawat Nadia yang dipandu oleh Ibu Yanti Hatala. Kepada Ibu dipersilakan. Selanjutnya, marilah kita mengamini doa yang akan dibacakan oleh Saudari Syakira Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini kami bersimpul di hadapan-Mu untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadiran-Mu, ya Allah. Karena pada hari ini kami SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan dapat memperingati Isra wal Miraj baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga acara ini Engkau berkahi dan Engkau ridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, dalam rangkaian peringati Isra wal Miraj ini, kami mohon kepadamu, kuatkanlah keimanan dan ketakwaan. Berilah kami kekuatan untuk sentiasa mengingat kebesaran-Mu, serta sentiasa bersyukur nikmat yang Engkau anugerahi kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, berikanlah kami petunjuk untuk selalu mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Berikanlah kami kekuatan untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulmu, dan masukkanlah kami di dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman, perkuatkanlah tali persaudaraan dan silaturahmi di antara kami dan di antara keluarga besar SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan. Eratkanlah kami kasih sayang bersama kami, satukanlah kami dalam kebersamaan dan kepedulian sosial. Hindarkanlah kami dari fitnah dan cobaan, jauhkanlah kami dari sifat iri, hasud dan dengki. Selamatkanlah kami dari bencana, fitnah dan mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Jabar, Tuhan yang Maha Kuasa, kami mohon padamu, mampukanlah kami agar selalu mendirikan salat sebagai perintah Rasulullah SAW ketika Isra wal Miraj terjadi. Jadikanlah kami orang-orang yang khusyuk dan jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan mendidik kami yang telah mendahulu kami. Tempatkanlah mereka dalam naungan dan surga-surga-Mu. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga pembacaan doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara peringati Isra wal Miraj Nabi besar Muhammad SAW 1446 Hijriah. Selanjutnya kami berikan kepada Ibu Mia untuk menyampaikan acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri. Ya, saya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan, Bapak Minggu S. Abdul Wahab, Sarjana Agama. Yang kami hormati Bapak Kurikulum, Bapak Muyatno, SPD. Yang kami hormati Ustadz Afan Haji Ahmad bersama Ibu. Yang kami hormati Bapak Ahmad Hanafi bersama Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara
perpisahan Bapak Ahmad Hanafi beserta Bapak Afan Haji Ahmad untuk bertugas di tempat yang baru. Salam serta salawat kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelum kita mulai acara ini, kita pantun dulu. Yang cakep ya. Hidupkan kompor dengan korek api. Karena tidak ada kayu. Semoga dengan perpisahan ini kita mengenal apa itu rindu. Para hadirin sekalian, acara akan dimulai. Mengawali acara perpisahan ini, marilah kita dengarkan bersama kata-kata pesan dan kesan. Adapun kesan dan pesan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan, Bapak Minggu S. Abdul Wahab, Sarjana Agama. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wakasek Kurikulum Pak Haji, yang saya hormati Ustaz Afan, yang saya hormati Pak Ahmad Hanafi, yang sering disapa Pak Aka, teman-teman guru, saya ulangi, Tatafan bersama istri tercinta, bahkan juga bersama istri tercinta, Bapak Ibu guru dan teman saya yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk selalu memberikan bersyukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta yang diberikan, sehingga dengan kenikmatan itu, dengan rahmat itu kita masih bersua kembali doa suasana sehat walafiat, suasana keakraban, ya. Dan semua aktivitas yang kita lakukan insya Allah dicatat oleh Allah SWT sebagai salah satu dari ibadah. Amin ya rabbal. Kemudian salam marilah kita hatur dan wujud tercinta Al Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para kiai dan para sahabat. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kebetulan saya dipercayakan untuk menyampaikan sedikit pesan dan kesan terkait dengan acara perpisahan SMP Negeri 7 Kelurahan 7 dengan tentunya Tafon, kemudian tentunya Pak Aka. Jadi pada kesempatan ini yang pertama sekali saya sampaikan bahwa kurang lebih beberapa tahun yang telah lewati, tentunya dan Pak Aka atas perintah oleh pemerintah atas berdasarkan SK, mereka bertugas satu lembaga yang namanya SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan. Jadi beberapa tahun yang telah terlewati, mereka berdua tidak sia-sia melaksanakan pengabdiannya. Banyak hal yang mereka curahkan, ya? Banyak ilmu yang mereka berbagi kepada kita, ya, baik seri dengan kepala sekolah maupun berbagi dengan teman-teman, guru dan tata usaha, begitu berbagi kepada peserta didik atau siswa melalui proses pembelajaran.
Dan pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, baik Bapak Ibu guru maupun siswa, mudah-mudahan apa yang mereka atau Bapak berdua taat sama Pak Kang telah curahkan pada kita semua, berbagai kita semua kita doakan mudah-mudahan semua itu punya nilai jihad, nilai berjuang di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya harapkan kepada teman-teman apa yang telah khususnya para guru, apa yang telah berbagi oleh kedua teman kita, ilmu itu kemudian jangan berdiam, tapi bagaimana bisa mendengarkan kita apa yang mereka berbagi pada kita. Begitupun pada siswa, ya, baru harus pembelajaran banyak hal yang sudah diberikan oleh Tom punya bapak berdua, Tom Petar sama Pak Aka. Jangan sekedar paham, tetapi bagaimana bisa pemahaman itu kemudian bisa aplikasi dalam kehidupan keseharian. Bisa paham anak-anak? Ya. Dia berguna kecuali apa yang telah mereka berikan, kemudian bagaimana kita amalkan dalam kehidupan keseharian itu lebih bermanfaat. Tidak bermanfaat kecuali ketika dia dengar kemudian dia tidak mengamalkan. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi saya bersama teman-teman Bapak guru dan siswa mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat Bapak berdua atas dedikasi dan loyalitas ya, terhadap lembaga yang namanya SMP di Kepulauan yang selama ini ya Bapak berdua berbagi pada buat kita. Mudah-mudahan kita saling berdoa, mudah kita semua sehat, mereka berdua sehat dan juga di tempat tugas yang baru, sehingga dalam menjalankan tugas di sekolah yang baru dalam kondisi yang sehat dan lancar-lancar saja. Artinya sebenarnya namanya sebuah pengabdian itu terhadap anak negara itu kapan di mana saja. Ya. Kita yang hadir sini itu secara kebetulan, ya. Secara kebetulan kita mengambil seperti itu. Sesungguhnya pada hakikatnya kita itu diamanakan di mana saja. Pada itu menghadiri anak-anak negara. Ya. Hari ini Topetak dan Pak Aka dorang di tugas baru sebenarnya sana juga anak-anak kita semua. Anak-anak SDOM itu anak-anak kita semua. Anak-anak yang di sana itu anak-anak kita semua. Ya. Secara kebetulan kita ditugaskan di sini. Pada hakikatnya itu punya kewajiban kita sebagai abdi negara, sebagai seorang ASN itu di mana saja, kan gitu. Jadi hari ini ternyata tanpa akar dorang pilih sekolah ini faktor kebetulan, ya, faktor kebetulan. Artinya di sana juga mereka butuh kehadiran tumpunya Tarfon, di SDOW pun mereka butuh kehadiran tumpunya Pak Aka. Artinya ASN itu di mana saja, ditempatkan di mana saja, karena sudah terkait kewajiban sebagai abdi negara di mana saja mereka mengabdi. Jadi sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Tompe Pak Aka, Tompe Tat selalu sehat-sehat dan keluarga semua sehat-sehat ya, dan Tuhan semua sehat-sehat umur sehingga setiap saat kita selalu saling mengingatkan, saling memberi dan saling menerima. Kemudian yang berikut pesan yang perlu saya sampaikan buat adikku berdua, Tat sama Pak Aka, mudah lebih terbaik lagi di sana, insya Allah. Apa yang punya Tat, apa yang punya Pak Aka, saya berbagi di sini juga bisa berbagi teman-teman di sekolah yang sementara ini negeri. Kemudian yang sekali lagi kita sampaikan di kesempatan tapi bisa Tat dan Pak Aka cerita yang terbaik. Oh, 97 luar biasa, di sana luar biasa yang penuh yang jelek
tanah di sini terus saya bawa ke sana sudah terpakai terus saya bawa di bawah sana. Kira begitu ya. Oke, itu mungkin Pak Sam dapat sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah disampaikan, mohon perhatian untuk acara selanjutnya, yaitu pesan-pesan dari Bapak Ahmad Hanafi. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan, yang saya hormati Pak Kurikulum, yang saya hormati Ustadz Afan dan beserta Ibu, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang mengajar dan yang berada di SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan, serta anak-anakku yang kucintai dan yang kubanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum lanjut, saya membalas pantun yang disampaikan oleh Ibu Mia tadi. Tapi sebelum saya menyampaikan pantun, karena ini pantun dadakan, kalau tidak seru harap malu. Jadi kalau Pak baca jangan lupa bilang cak, supaya dia lebih bagus. Pohon palem ada di simpang 3. Jangan lupa buahnya tolong dibawa. Meskipun kita akan berpisah raga, namun tetaplah bersatu dalam jiwa. Ya, sebagai insan yang beriman, saya mengajak kita semua, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini melaksanakan atau memperingati Isra Miraj dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan kerabat yang dimana membawa kita dari dunia yang penuh dengan kegelapan menuju dari dunia yang penuh dengan ilmu yang sekarang kita nikmati. Di sini Pak Kepsek, saya tidak tahu mau bicara memulai dari mana dan dia berakhir dari mana. Tapi jujur saja saya sampaikan, selama saya mengabdi di SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan, mulai saya masuk pada tahun 2021 sampai 2024, saya berterima kasih banyak karena terutama Pak Kepsek, Pak Kurikulum maupun guru-guru yang lain tidak bosan-bosan selalu membimbing, mendampingi saya. Apa yang saya belum dapatkan di sekolah yang sebelumnya di SMP Negeri 23 yang berada di Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, saya dapatkan di sini. Luar biasa. Baik itu tentang pembelajaran maupun kompetensi yang ada pada diri saya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kepsek, kepada Pak Kurikulum dan teman-teman guru yang lain. Jujur saja, tanpa Bapak Ibu guru yang ada di sini, otomatis saya bukan apa-apa. Karena jasa Pak Kepsek dan teman-teman guru yang lain, alhamdulillah, yang awalnya istilah ya memang Pak jadi guru selama sudah, tapi ya alhamdulillah Pak masuk di sini, Pak punya potensi juga, dia bertambah, Pak bisa menjadi guru yang baik. Itu seperti apa? Belum bisa katakan guru yang profesional, tapi guru yang baik. Yang berikut,
saya ingin menyampaikan bahwa selama saya bekerja atau mengabdi di SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan, baik hubungan saya dengan kepala sekolah, pak kurikulum maupun bapak ibu guru yang lain, jika perbuatan saya maupun pada saat diskusi dengan saya, bertukar pikiran dengan saya, lisan yang saya keluarkan terlalu keras atau menyakiti bapak dan ibu guru punya perasaan, saya mohon maaf, karena saya cuma manusia biasa, tak luput dari kesalahan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Yang berikut saya ingin katakan seperti ini. Jujur saja, di hati kecil saya, kalau bisa memilih, saya tidak mau ingin keluar dari SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan. Karena jujur saja, itu hati kecil saya. Karena jujur saja, selama saya mengabdi di sini saya nyaman. Nah, saya nyaman. Kemudian apa yang saya belum dapatkan, saya cari di sini, saya dapatkan. Karena teman-teman guru, baik itu kepala sekolah maupun pak kurikulum, istilah tidak sekakar ilmu, mau berbagi. Jadi apa yang saya butuhkan selalu saya diskusi, selalu diarahkan, selalu dibina. Alhamdulillah saya bisa mengerjakan apa yang saya inginkan. Jadi kalau hati kecil saya tidak mau pindah, tetapi apa boleh buat, nama manusia ini ada dua kebutuhan, bukan hanya kebutuhan ilmunya saja, tapi juga kebutuhan materinya juga. Nah, karena memang itu seperti itu sudah. Nah, jadi karena kebutuhan, kalau bilang kebutuhan ilmu, oh berarti Pak terus keluar sudah, Pak tetap di sini sudah. Cuma karena manusia ini memiliki dua kebutuhan selain pengetahuan juga materi. Nah, jadi ada juga yang itu jadi ya. Tetapi jujur saja, saya bilang seperti ini. Kalau maksudnya saya dan Ustaz Afan, maksudnya biar kita sudah keluar dari SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan, tetapi rasa kekeluargaan, rasa pertemanan maupun sahabat tidak akan pernah hilang. Jadi saya dari Pak Kepsek, jika nanti ada yang maksudnya meminta pertolongan saya maupun Ustaz Afan, silakan hubungi, kami siap 24 jam. Kalau kami tidak ada halangan, maksudnya tidak sakit. Kalau kami sakit berarti tidak bisa. Tapi kalau selama kami tidak sakit, masih diberikan kesehatan yang sehat-sehat, insya Allah kami akan membantu. Kita saling berkolaborasi untuk memajukan sekolah atau pendidikan yang ada di Kota Tidore Kepulauan, khususnya di SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan dan juga di SD Negeri Ome maupun di MTS AMT 1 di Dufa-Dufa Ternate. Nah, jadi saya cuman seperti itu yang saya sampaikan. Jadi tidak bosan-bosannya, jangan sampai karena kita sudah keluar nanti baku dapat di pasar sudah bisa bertegur lagi. Nah, jadi saya bilang maksudnya kita punya rasa kekeluargaan maupun persahabatan dan teman itu tidak akan pernah hilang. Biar kita tidak satu sekolah. Jadi kalau mau minta bantuan, begitu juga saya mau minta bantuan guru-guru yang ada di sini untuk memberikan bekal atau 1-2 materi di SD juga, saya mohon diberikan izin seperti itu. Yang berikut lagi untuk anak didikku baik dari kelas 7 sampai kelas 9, sederhananya seperti ini saja. Tujuan kita sekolah itu cuma satu,
Kalau kita punya orang tua punya pemikiran itu cuma satu, supaya apa yang kita cita-citakan bisa kita raih. Kan seperti itu. Tidak mungkin kalian punya cita-cita ingin jadi polisi, kalian tidak sekolah, langsung kalian datang ke kantor polisi bahwa saya ingin jadi polisi. Kan tidak seperti itu. Jadi melalui dia punya tahapan. Nah, jadi pesan saya ke anak-anak, belajar dan belajar dan belajar, agar insya Allah Pak bisa cuma bantu dengan berdoa saja. Tapi yang usaha juga kalian, semoga kalian bisa meraih masa depan kalian seperti keinginan kalian maupun kalian punya orang tua. Terima kasih kepada Pak Kepsek, Pak Kurikulum, Ustadz Afan dan teman guru yang lain yang dimana selama saya berada di sini telah membimbing saya, membina saya. Alhamdulillah, apa yang saya cari, saya berdiskusi dengan teman guru, Pak Kepsek maupun guru-guru yang lain, tidak maksudnya selalu berbagi dengan saya, melengkapi apa yang kekurangan saya. Kemudian apa yang selama saya mengabdi di sini, baik itu perbuatan maupun tutur kata yang kurang sopan, kasar, saya mohon maaf. Karena tadi kesempurnaan itu hanya milik Allah, karena saya cuma manusia, jadi makhluk yang tidak sempurna, jadi saya mohon maaf. Sampai di sini saja saya akhiri. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang terakhir yaitu dari Bapak Afan Haji Ahmad, kepada Bapak dipersilakan. So pasti buka apa nih di belakang sana? Tadi ini bicara terus di depan sini jadi pas banget. Saya hormati Pak Kepsek dan Pak Haji, dan istri saya, saudara-saudara, maka yang saya hormati dan teman-teman guru dan anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi di pesan dan kesan ini itu mungkin hanya dua yang ingin disampaikan. Yang pertama, oh ya, sebelum itu saya mau sampaikan pantun lagi. Ini ada pantun, ada pantunnya. Saya termokal lagi. Kalau berancangnya kan, jangan tebang kayu yang berkayu. Jangan kata tahan tadi kok. Jangan tebang kayu yang basah. Buat masak tak akan beres. Selamat jalan, selamat berpisah. Semoga semuanya semakin sukses. Baik. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih. Yang pertama adalah ketika kemarin Ustaz menghubungi saya, Ustaz, besok ini hari Sabtu tuh ada acara perpisahan. Begitu saya. Ternyata kepala sekolah dari Bima mesti ingat ke saya. Tapi bukan cuma perpisahan. Mau disampaikan hikmah deh. Jangan. Saya marah Ustazah. Boleh sudah. Kita ada Ustaz. Cuma Ustazah paksa terpaksa ya. Tadi lah yang ditampilkan. Kalau memang yang benar itu datang dari Allah dan yang salah itu dari saya. Yang pertama kepala sekolah. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya, meskipun di dalam perjalanan saya mengabdi di sini ada gesekan-gesekan kecil biasa. Di dalam organisasi itu pasti ada berbeda pendapat. Tetapi luar biasa. Saya pada satu ini memang saya dulu berpikir saya heran-heran lagi. Tangan banting.
luar biasa. Jadi banyak hal yang ingin saya petik, ambil pelajaran dari kakak kepala sekolah. Ya, banyak kritikan dari saya, pokoknya banyak hal ya. Kalau orangnya yang salah-salah nggak bisa marah dan bisa cekcok dan dia tidak akan berdamai. Tapi luar biasa Ustaz, penuh kesabaran, ketabahan dan selalu membimbing saya sehingga sampai detik ini kita masih bersama, masih saling sapa, telepon, saling mengingatkan satu dengan lain. Kemarin kalau tidak salah 6 hari yang lalu sempat telepon ke saya, bertanya kabar, bagaimana kabar. Masya Allah. Hari ini saya sangat senang karena kurang lebih 1 bulan saya sudah tinggalkan SMP 7, tapi kepala sekolah masih sempat menelpon saya. Begitu juga teman-teman yang lain. Yang kedua, ke teman-teman guru, ya, Bapak Ibu guru, Masya Allah. Bapak Ibu guru ini luar biasa, sahabatnya yang luar biasa. Ya, saya kadang-kadang berdiskusi itu, saya kadang-kadang di dalam berdiskusi ada saya naik karena memang ada perbedaan pendapat, tapi itulah perbedaan ya, luar biasa ya. Sering sekali saya berdebat di dalam berdiskusi, tapi itulah sampai hari ini masih ya, saya baru air mata macam keluar. Karena jujur saja sudah ada, jujur saja di kalangan guru-guru saya paling banyak berbeda dengan Ibu Mia, ya. Tetapi itulah di dalam organisasi kita harus berbeda untuk mencapai atau mendapatkan solusi yang terbaik untuk kemajuan sekolah ini. Begitu juga Ibu Hanti dan teman-teman guru yang lain, Ustazah, Ibu Muji, Ibu Kila, Ibu Arti, Ibu Mar, Ibu Awi, ya. Ini saya ke Gesti nih, Ibu Wati saya ke Gesti. Kemudian Ibu Ani dan juga Ibu Yeti, Ibu Lia, Masya Allah. Ibu Lia ini sering di kantin, jadi kadang-kadang kalau Ibu Haji, ini saya pemama yang selalu menasihati saya ketika saya berada di SMP 7. Saya selalu ingat kepada Bapak Ibu semua. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu juga ingat kepada saya, ya. Mudah-mudahan perpisahan ini bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi ini jadikan sebagai pertemuan, perpisahan sementara, dan kita akan bertemu kembali. Luar biasa, saya tidak mampu menguraikan semua di sini. Nanti saya tidak bisa berbicara ini. Luar biasa Bapak Ibu yang ada di SMP 7 ini, sabar luar biasa, penuh kesabaran menghadapi perjalanan. Pak Fai di belakang, Pak Haji, Masya Allah, Pak Haji bersambungi khusus dia itu. Ya. Pak Imam, Pak Imam sudah tambah muda, saya sudah kenal. Pak Imam saya ucapkan permohonan maaf. Maaf banyak kepala sekolah, meskipun ada kata-kata yang sempat terlontar dan menyinggung perasaan di tempat ini, saya mohon maaf. Kemudian juga Ibu Mia, ya, Ibu Mia, saya selalu ingat Ibu Mia. teman berdiskusi yang sangat alot, ya. Ibu Haji, aduh, Ibu Haji yang di luar kan, Ibu Haji bukan deh, Ibu Haji Ica, luar biasa. Ibu Haji juga, ini saya pemama di sini di SMP dan selalu mengarahkan, membimbing juga Pak Haji, Pak kurikulum,
Jadi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya kalau memang ada salah. Ya, tadi Pak Aka sudah sampaikan ya, kalau ada salah itu karena memang manusia itu tempatnya salah. Kalau yang tersalah itu cuma malaikat. Malaikat tak pernah salah. Tapi kalau yang sudah disebutkan manusia, maka dia pasti salah. Nah, oleh karena itu ada yang salah, maka ada yang meluruskan. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berpisah hari ini, kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita dapat berkumpul lagi di tempat yang penuh duka, yang penuh suka cita ya. Kita doakan semoga kita selalu bersama. Saya akhiri penyampaian ini, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Afan, Bapak Ahmad Hanafi atas sambutannya. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan mohon maaf juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak berdua. Betul yang dikatakan tadi oleh Bapak Afan bahwa kita lebih sering berdiskusi, berdebat tujuannya untuk apa? Tidak ada untuk hal lain kecuali untuk kemajuan SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan. Jadi saya mewakili ibu-ibu SMP Negeri 7, baik Dewan Guru, staf tata usaha maupun peserta didik di SMP Negeri 7 Tidore Kepulauan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Afan dan Bapak Ahmad Hanafi atas segala perkataan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan selama Bapak bertugas di sini. Kami kiranya dimaafkan. Selanjutnya kami juga doakan semoga Bapak berdua selalu dalam keadaan sehat, sukses di tempat yang baru, dan semoga silaturahmi kita tidak akan terputus. Ketika kita membutuhkan, kita minta bantuan, mohon kiranya untuk membantu kami. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Afan beserta Ibu serta Bapak Ahmad sama beserta Ibu untuk maju di depan untuk acara jabat tangan serta penyerahan tulisan dari kami.
Sampai jumpa.